Pernah kebayang nggak sih gimana caranya konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya dari sini, tiba-tiba bisa ngaruh ke isi dompet kita? Nah, kali ini kita bakal coba telusuri jejaknya. Dari medan perang global, sampai efeknya kerasa langsung ke ekonomi Indonesia. Yuk, kita mulai. Coba deh, buka portal berita manapun sekarang. Pasti isinya tegang semua kan? Tapi, pertanyaan besarnya sebenarnya cuma satu. Seberapa dekat kita sama eskalasi konflik yang lebih besar? Pertanyaan inilah yang bikin pasar keuangan di seluruh dunia deg-degan dan jadi pemicu semua yang akan kita bahas. Nah, ini dia pemicunya. Saat sebuah negara adidaya ikut terlibat langsung, konflik yang tadinya skalanya regional tiba-tiba jadi masalah global. Anggap aja ini domino pertama yang jatuh. Dan efeknya, siap-siap merembet kemana-mana. Jadi gini, sebelum dampaknya kerasa di harga-harga kebutuhan pokok, yang pertama kali kena getahnya itu pasar keuangan. Mereka ini ibarat sensor paling sensitif dari ekonomi kita. Ada guncangan sedikit aja di luar sana, mereka langsung bereaksi. Cepet banget. Terus, apa kata para ahli? Nah, Joshua Pardede, kepala ekonom dari Bank Permata, ngasih peringatan yang jelas banget. Katanya, pasar saham kita atau IHSG itu loh, kemungkinan besar akan mengalami volatilitas dan tekanan jual yang serius. Dan ini bukan lagi sekedar teori. Buktinya udah ada di depan mata. Lihat aja data ini. Cuma dalam seminggu, pasar saham kita anjlok 3,6%. Ini bukan angka kecil loh. Ini bukti nyata kalau guncangan dari luar negeri itu udah mendarat di bursa kita. Terus kok bisa gitu? Jawabannya ada di psikologi investor. Kalau situasi dunia lagi nggak menentu, mereka pasti cari aman. Uang mereka ditarik dari aset-aset yang dianggap beresiko, ya termasuk dari Indonesia, terus dipindahin ke aset aman kayak emas. Fenomena ini namanya flight to safety. Tekanannya nggak berhenti di pasar saham aja, mata uang kita juga kena imbasnya. Angka ini, Rp16.500 per dolar, ini udah jadi kayak level psikologis yang nunjukin kalau rupiah kita lagi rentan banget karena modal asing pada keluar. Guncangan pasar tadi itu baru pemanasan. Efek domino berikutnya jatuh di sektor yang dampaknya kita rasain tiap hari. Pas isi bensin, pas bayar tagihan listrik, kita ngomongin soal energi. Ada satu angka yang harus kita perhatikan baik-baik, $100 Amerika Serikat per barel. Kenapa? Karena konflik yang memanas ini terjadi di Timur Tengah, dapurnya minyak dunia. Jadi gampang banget harga minyak bisa didorong ngelewatin angka psikologis ini. Artinya, ya kita semua harus siap-siap untuk biaya energi yang jauh lebih mahal. Nah, poin krusialnya begini. Indonesia ini kan negara pengimpor minyak. Jadi kalau harga minyak dunia melonjak, biaya impor kita otomatis ikut bengkak. Akibatnya, neraca perdagangan kita yang tadinya surplus bisa berbalik jadi defisit. Terus, kenapa ini penting buat kita semua? Karena ada yang namanya beban subsidi energi. Setiap harga minyak global naik, pemerintah harus nombokin lebih banyak uang dari APBN buat nahan kenaikan harga BBM dan listrik yang kita bayar. Nah, guncangan di pasar keuangan dan krisis harga energi ini akhirnya ketemu di satu titik kritis, anggaran pendapatan dan belanja negara kita, alias APBN. Logikanya sederhana dan langsung banget. Harga minyak dunia naik, artinya pengeluaran untuk subsidi juga pasti naik. Ini tekanan yang nyata dan langsung terasa buat kas negara kita. Dan disinilah kita bisa lihat skala masalahnya. Perhatiin deh angka ini. Setiap kenaikan $1 aja harga minyak dunia, APBN kita itu terbebani tambahan sekitar 7 triliun rupiah. Sekarang coba bayangin, kalau naiknya 10 atau bahkan $20, bebannya jadi raksasa. Semua tekanan ini akhirnya bikin kita mepet banget ke satu titik kritis, defisit anggaran. Grafik ini nunjukin kalau kita makin dekat ke batas aman yang diizinkan undang-undang, yaitu 3% dari PDB. Artinya, ruang gerak pemerintah buat bermanuver jadi sempit banget. Nah, ini yang namanya lingkaran setan. Ketika risiko anggaran kita naik, kepercayaan investor turun. Akibatnya, rupiah makin tertekan dan biaya pinjaman pemerintah jadi lebih mahal. Jadi muter terus masalahnya. Oke, setelah kita lihat rentetan masalahnya, pertanyaannya sekarang terus gimana solusinya? Mari kita lihat rencana respons yang diusulkan para ahli buat menghadapi badai ini. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Menurut para ahli, ada 3 lapis pertahanan. Pertama, perkuat benteng kita, cadangan devisa. Kedua, Bank Indonesia harus siap turun tangan buat menstabilkan rupiah. Dan ketiga, pemerintah perlu menyiapkan bantalan fiskal buat menyerap guncangan ini.
Tentu saja, ini adalah langkah-langkah pertahanan yang sangat penting. Tapi kalau kita lihat besarnya gejolak global yang terjadi, pertanyaan terakhir yang menggantung adalah, apakah semua ini bakal cukup buat membentengi ekonomi kita? Itu adalah pertanyaan yang harus kita hadapi bersama ke depannya.